pertama adalah bagaimana merekap data menggunakan fungsi consolidate. Saya sudah memiliki 4 worksheet. Yang pertama, worksheetnya isinya laporan penjualan toko abadi bulan Januari, worksheet kedua di bulan Februari, worksheet ketiga Maret, dan worksheet keempat data yang akan kita gabungkan. Nanti kita taruh di worksheet keempat. Caranya yang pertama adalah kita ke tab menu data, kemudian ke consolidate. Nah, terdapat 4 function. Function yang pertama itu isinya ada sum, count, average. Ini tergantung kebutuhan. Karena saya butuhnya sum, berarti klik sum. Kemudian reference. Referensi sumber. Sumbernya bisa ke browse. Browse ini artinya berupa file. Kemudian karena saya menggunakan worksheet, maka kita tambahkan ke atas. Kemudian kita klik bagian Januari dan kita blok B4 sampai dengan C9. Kemudian kita add, begitu pula dengan yang bagian Februarinya. Kita blok, kemudian kita add. Nah, di Maret juga sama. Kita add. Kemudian di use labels in itu ada 3 kategori. Yang pertama ada top row. Top row ini artinya dia mengidentifikasi judul pada bagian atas baris. Kita centang saja karena kita membutuhkannya. Kemudian left column artinya juga mengidentifikasi judul kolom pada bagian kiri. Kalau create links to search data artinya data yang ada di consolidate itu mengikuti perubahan data-data reference dari 3 data tersebut. Kita klik saja, misalnya saya mengubah data di bagian Januari, maka otomatis di consolidate juga ikut berubah. Nah, itu adalah fungsinya create links to search data. Kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Kita tinggal tambahkan judul saja di sini, nama barang. Kemudian di sini juga muncul link 1 dan link 2. Ini merupakan sumber data ya. Nah, itu penjelasan bagaimana cara menggunakan fungsi consolidate di Microsoft Excel. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana merekap data menggunakan fungsi pivot tabel. Jadi, saya di sini sudah memiliki 2 tabel referensi yang pertama dan tabel soal. Tabel soal ditanya nanti kota, kemudian jumlah yang membeli keyboard berapa, flash disk berapa, mouse berapa, kemudian totalnya. Nah, caranya menggunakan pivot tabel adalah kita pergi ke tab menu insert, kemudian ke pivot tabel. Sebelumnya jangan lupa kita blok dulu datanya, kemudian baru mengklik pivot tabel. Nah, kemudian ke existing worksheet. Di location ini kita bisa mengklik bagian manapun sel itu yang nantinya akan diisi dengan data yang di pivot ya. Kemudian kita klik OK. Akan muncul jendela pivot tabel field seperti ini. Nah, kita lihat soalnya. Soalnya yang pertama, kota itu menjadi row. Berarti kotanya kita seret ke row. Kemudian yang menjadi kolom adalah keyboard, flash disk, mouse. Nah, 3 ini masuk ke dalam nama barang. Berarti nama barangnya kita seret ke columns. Untuk value-nya total. Artinya karena yang dihitung adalah 3 barang ini, berarti nama barang kita seret ke value lagi. Nah, pastikan di sini harus berbentuk count ya. Nah, kalau sudah berbentuk count, sudah kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini data yang sudah baru, data baru ya. Kita tinggal, ini sudah dihitung datanya, kita tinggal mencocokkan saja apakah benar. Kalau di Jombang itu pemesanan flash disk itu 0. Kita lihat saja Jombang. Ya benar, Jombang tidak memesan flash disk. Kemudian kalau keyboard 2. 1 dan 2. Benar ya, berarti ini
kita ambil sampel saja, tadi sudah benar, kita tinggal mengkopasnya saja ke tabel yang sudah kita sediakan sebelumnya. Sudah jadi dan selesai. Saya di sini sudah memiliki tabel referensi dan juga soal pertama dan soal kedua. Soal pertama ditanya nama barang topi, tanggal pemesanan 4 totalnya berapa. Kemudian di soal kedua, kemeja itu sesuai kondisi, ada bagus berapa, baik berapa, dan buruk berapa. Kita dapat menggunakan fungsi sum if. Yang pertama, masukkan fungsinya. Summary-nya itu adalah unit, kemudian titik koma. Kriteria ring pertama karena ditanya topi berarti masuk ke nama barang. Kita blok nama barang, kemudian titik koma. Nah, spesialnya adalah topi. Kita kasih tanda petik sama dengan yang kita cari, topi. Kemudian titik koma. Kriteria yang kedua, tanggal pemesanan. Kita blok tanggal pemesanan. Titik koma, khususnya di tanggal 04/06/2020. Kita kasih titik koma, kita kasih tanda petik 2, kemudian tutup kurung. Selesai, kita enter. Nah, hasilnya 8. Benar ya, 2 tambah 6 adalah 8. Kemudian, cara mencari kemeja menggunakan rumus sum if. Buka kurung, summary-nya sama, unit, total unit. Kemudian titik 2, kriteria ring adalah karena cari yang pertama nama barang, berarti kita blok nama barang. Kemudian kasih titik koma lagi. Kriterianya adalah kemeja, sama dengan kemeja. Kemudian titik koma. Untuk kriteria yang kedua adalah bagus, maka yang kita blok bagus terdapat di kondisi. Kemudian titik koma, kita tulis bagus. Nah, kita kasih tutup kurung, enter. Apa hasilnya 6? Ya, 2 ditambah 4, benar 6 ya. Kemudian untuk baik juga seperti itu, sama. Biar cepat kita copy saja. Kita taruh sini, kemudian kita paste. Nah, di bagus ini kita ganti dengan baik. Kita enter. Dan buruk kita enter. Nah, ini adalah bagaimana cara menggunakan fungsi sum if di Microsoft Excel. Nah, selanjutnya cara merekap data menggunakan fungsi conif. Conif ini dia adalah intinya menggabungkan 2 kategori ya. Jadi saya sudah memiliki 2 tabel. Tabel pertama tabel referensi, tabel kedua tabel soal. Di sini ada 2 kategori. Dicari nama barangnya tuh kemeja dengan unit, jumlah unit di atas 6. Itu ada berapa kemeja? Ditanya seperti itu. Kemudian cara yang pertama adalah masukkan rumus conif. Kemudian kita blok kriteria ring pertama yaitu nama barang. Kemudian titik 2, kasih tanda petik, kita kemeja. Titik 2, kriteria ring kedua itu adalah unitnya, kita blok. Kemudian kasih titik 2 lagi dan kriterianya itu di atas 6. Udah, kemudian tutup kurung, enter. Nah, hasilnya 2. Apakah benar 2? Kita cari kemeja di sini
6 tidak termasuk ya, karena yang dicari adalah di atas 6, berarti 7, 8, 9, dan seterusnya. Ini berarti termasuk. Kita kasih warna, salah. Ya, ada kemeja, kemudian 7 di atas 6. Benar ya, ada 2. Nah, seperti itu cara menggunakan rumus merekap data menggunakan rumus CONIF. Dan sekian video dari saya mengenai merekap data menggunakan consolidate, pivot table, SUMIF, dan juga CONIF. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.